Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan kisah para rasul bab 20 dengan judul perikop dari Makedonia ke Troas. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater, anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya. Dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah sabda Tuhan. Paulus ketika ada keributan di Efesus mengenai Dimitrius yang tukang jual patung itu, ribut karena pemberitaan Paulus bahwa Tuhan yang benar adalah Tuhan Yesus. Lalu patung Dewi Artemis itu tidak laku. Ribut ya. Setelah itu setelah selesai keributan itu, Paulus lalu mau berangkat ke Makedonia. Makedonia di mana? Ya, dari Efesus tuh di sini, Efesus ke Makedonia sini nih. Ya, ini daerah Makedonia. Dari Filipi, Tesalonika, Berea itu Makedonia. Di sini nih. Sekarang ini daerah Yunani. Sebelah sininya ini sepotong ini daerah Turki. Paulus seperti biasa menguatkan umat-umat yang sudah mendengarkan tentang sabda Tuhan Yesus, yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Saya seperti kita semua ini apalagi yang masih baru, masih harus terus dipupuk, dirawat, disiangi, dirawat, disirami, latihan, disegarkan. Ya, seperti seorang bayi itu masih harus latihan jalan, olahraga biar badannya kuat, biar bisa tumbuh besar, diberi nutrisi yang bagus. Seperti itu ya. Ini suatu saat ini Paulus sedang diskusi di suatu tempat di lantai 3. Lalu ada jemaatnya atau ada umatnya yang duduk di jendela ini di lantai 3. Kan mungkin panas atau pengen yang silir, yang angin sepoi-sepoi. Tapi karena udah sampai tengah malam itu ngantuk. Bahaya memang ya, jangan duduk sambil tidur di tempat-tempat bahaya ya. Ini jadi pelajaran juga. Bahaya duduk di jendela di lantai 3 itu bahaya sambil tidur nih. Pas sudah tidur seperti biasa, kalau orang sudah tidur itu pasti kepalanya jatuh sana, jatuh sini. Ini akhirnya tidak seimbang dan jatuh keluar ke lantai di luar dari lantai 3.
Kalau jatuhnya nggak pas kena kepala mungkin nggak apa-apa ya, tapi ya tetap juga remuk juga ya, patah tulang dan sebagainya itu. Mau jatuhnya kepala dulu mungkin bisa mati ya. Nah, orang ini ternyata sudah mati. Lihat ini. Ketika ia diangkat, orang ia sudah mati. Ya tahu orang mati itu kayak gimana ya. Gak bernapas, gak ada denyut jantung. Tapi ketika Paulus datang, dia merebahkan diri mendekatnya dan mengatakan, "Jangan ribut, ia masih hidup." Ya sudah mati, tapi Paulus dengan kuasa Tuhan Yesus bisa menghidupkan lagi. Akhirnya hidup benar ya. Ini lagi, Paulus mendapat kuasa dari Tuhan Yesus, diberikan kuasa. Kalau Tuhan Yesus mendapat kuasa dari siapa? Dari Bapa yang ada di dalamnya, yang ada di dalam Paulus, Bapa yang ada di dalam Yesus. Karena Yesus adalah Tuhan, jadi Bapa ada di dalam Yesus. Sementara Paulus mendapat kuasa dari Tuhan Yesus. Tapi untuk menerima kuasa itu orang tuh harus suci, gak bisa sembarangan orang. Bangkit orang ini, sembuh. Sampai pagi ternyata dilanjutkan. Setelah kembali ke ruangan atas, Paulus kembali memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai pagi hari. Kemudian ia berangkat. Berangkat ini ya. Sementara itu orang muda itu diantarkan ke rumahnya yang sudah hidup. Paulus pergi ke Syria, mau pergi ke Syria. Ini dia, ia hendak berlayar ke Syria. Jadi diantar. Jadi tidak tidur semalaman Paulus ini. Semalaman berkhotbah, ya sambil makan ya, pasti lapar. Sampai pagi hari, sampai fajar menyingsing, baru kemudian selesai, langsung menuju ke kapal. Ya pasti nanti di kapal tidur ya, karena semalaman sharing, nggak tidur. Jadi nanti tidurnya di kapal saja sekalian, sambil dalam perjalanan ke Syria. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari Kisah Para Rasul. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.